Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Memang malam ini tidak diduga, saya juga baru tahu tadi pulang dari Babakan sekitar jam 5 lah. Nanti malam diminta hadir katanya dalam rangka Jamiyah Wamima di Tegal Kubu Blok 5 Blok Karangmoncol. Ya karena kebetulan malam ini juga kosong gitu. Yakin mah rezeki ini sirah yakin mah. Iya, bisa ketemu alhamdulillah. Dan memang kita ini hamba-hamba Allah ini kalau ketemu tuh senang ya. Ada kebahagiaan tersendiri ketemu. Dan memang kita saling merindukan, tidak bisa dibohongi. Kita sudah saling merindukan dalam kelompok ini atau ya komunal lah ya, masyarakat ini ya. Udah ada kerinduan. Kita lama juga Pak Teten mana juga saya nanya kemana Pak Teten nggak kelihatan. Iya. Kanjeng Salib mana Kanjeng Salib gitu. Kita ada kerinduan itu. Mudah-mudahan ini sama di antara kita seperti itu. Malam ini saya ingin bicara yang sudah sering dibicarakan, tapi saya ingin lebih mendalam lagi lah. Yaitu berbagai pertanyaan yang muncul. Banyak orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah itu sangat dekat sekali dengan kita. Kata Allahnya sendiri, aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari lebih dekat dari urat nadi. Bayangkan, urat nadi itu sudah nggak ada lagi yang lebih dekat. Ya, itu adalah titik sentral kehidupan denyut nadi kita itu yang mau lebih dekat seberapa lagi. Lalu maksudnya mendekatkan diri sih apa maksudnya? Di sini kita artikan bahwa dekat dengan Allah itu ya bukan dekat secara fisik ya. Sebab ada juga suami istri, anak dengan bapak tinggal serumah, tapi kita katakan mereka tidak dekat. Dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Jadi sudah barang tentu pengertian mendekatkan diri kepada Allah ini bukan persoalan jarak, tapi rasa yang ada tuh. Sekalipun kita letaknya berjauhan, yang satu di Surabaya, yang satu di Kertasmaya, ya jaraknya jauh, tapi kita dekat, ya selalu kita ingat. Selalu kita tanyakan kabarnya bagaimana, sehat enggak, di mana sekarang, gimana kucingnya udah lahiran belum ya. Ya pisangnya yang di depan rumah sudah matang belum kan gitu. Istrinya sudah berapa bulan hamilnya. Jadi kalau begitu
pengertian al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah itu artinya orang yang merasakan dekat hati, dekat terasa, bukan dekat jarak. Sebab kalau Allah itu aqrabu min hablil warid, orang saleh ya tetap Allah aqrabu min habli waridihi, orang yang fajir ya tetap Allah aqrabu min habli waridihi, orang kafir ya tetap Allah ma aqrabu min habli waridihi. Tapi tetap saja kita katakan mereka tidak dekat dengan Allah. Ketika kita sedang melakukan banyak kemaksiatan, kita tidak mungkin mengklaim kita dekat dengan Allah. Jadi artinya bahwa apakah pengertian dekat Allah itu jaraknya atau tempatnya atau rasanya. Nah, saya kira pengertian dekat dengan Allah itu artinya kesadaran diri yang berkesinambungan bahwa Allah selalu bersama kita. Artinya rasa kedekatan itu begini ya. Kita punya anak 3. Ada salah satu yang dekat dengan kita. Ketika kita bepergian mau memberi oleh-oleh, yang diingat adalah anak yang dekat itu. Anak kedua nanti kalau ada sisa uang, kalau nggak ada ya udah gitu. Jadi sehingga pengertian dekat dengan Allah itu artinya implementasinya bahwa Allah selalu didahulukan di atas segala-galanya, iya kan? Itulah pengertian dekat dengan Allah itu artinya dalam hal apapun kita tentu tidak akan tidak mungkin akan mendahulukan siapapun di atas Allah. Artinya Allah mendapat skala prioritas di atas segala-galanya. Ya, that you are is my everything. Engkau adalah segala-galanya. Itulah pengertian dekat tuh. Jadi apa saja itu semuanya ya untuk Allah semuanya. Nah, itulah orang yang memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Itulah orang yang disebut dengan orang yang dekat dengan Allah atau al-muqarrabun. Nah, sekarang coba kita evaluasi pada diri kita sendiri. Bapak-bapak ini sudah dekat dengan Allah enggak? Sudah dekat belum? Jangan bilang nggak tahu-tahu, bilang aja jujur, gitu. Kita tahu kok. Suatu ketika kita menghadapi kesulitan, orang nagih utang nyecer tiap hari datang kan gitu, pusing kita cari dana. Pertama-tama yang terbayang dalam pikiran kita apa langsung kepada Allah atau mencari saudara kita yang kaya? Nah, iya. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita khawatirkan, apa kata orang, apa kata Allah? Khawatir kata orang. Kata orang, gua yang cari uang. Urusannya apa? Jadi ternyata Allah diabaikan. Jadi sekalipun jidatmu sampai hitam legam ya, saking banyaknya sujud, ketika Allah ditaruh di nomor terakhir, ya Anda belum dekat dengan Allah dong. Ya memang orang itu disebutnya aqrabu ilayya, ya abdi aqrabu ilayya hinama atau wa huwa sajidun. Aqrabu ilayya wa huwa sajidun. Hamba itu dalam posisi yang paling dekat denganku ketika sedang bersujud. Lalu sujudnya pun jangan diartikan justru secara fisik. Sujud di sini artinya kepasrahan dirinya yang sangat total. Jangan sampai salah paham, nanti orang yang jidatnya hitam dikiranya orang yang dekat dengan Allah. Enggak juga. Seperti itu. Jadi kita sendiri nggak usah nanya orang lain, kita sendiri merasakan Allah dekat atau tidak dengan kita, kita sadar kok. Itu aja persoalan. Lalu bagaimana caranya mendekat diri kepada Allah? Allah yang mengatakan engkau mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadamu sehasta. Engkau mendekat kepadaku berjalan santai, aku mendekat kepadamu lari.
Kan gitu, betul nggak? Lalu kurang seberapa lagi? Allah akan lebih cepat merespon kita mendekati daripada kita yang bergerak mendekati Allah. Itu kan jaminan semacam itu. Itu satu. Kemudian lagi, yang kedua, bagaimana cara mengenal Allah? Lah, Anda mau nanya apa? Pengen kenal Allah, pengen tahu Allah, pengen melihat Allah. Kok bertanya bagaimana? Nyong Allah itu zahir kok. Di siang hari, di panas terik, orang mengatakan saya ingin melihat matahari. Orang jujur nggak tuh? Coba kita berpikir, Kang Aceh heran. Kalau ada orang mengatakan mana matahari, pasti wong picek kan? Lah iya. Jadi apakah zuhurnya Allah itu di bawah matahari atau ya kalau zuhurnya Allah ya itu lebih dari bermiliar-miliar matahari yang sangat jelas sekali dan zahir. Allah itu az-zahir. Kalau zahir la yahtaju ila dalil. Terus kita berpikir sini, Allah itu zahir. Lalu kita pengen cari bukti bisa melihat Allah. Ya ngapain yang Allah zahir aja? Berarti kalau begitu kita tidak bisa melihat Allah ini, persoalannya ada karena adanya hijab. Karena matanya picek. Karena kamunya ada di dalam kamar sehingga tidak bisa melihat matahari. Itu saja persoalannya. Jadi yang terhijab itu bukan Allah yang terhijab, kita yang terhijab, kita yang tertutup. Anta mahjub. Amallah fahuwa zahir, ghairu mahjub. Allah tidak mahjub. Yang mahjub ini kita. Jadi kalau kita ingin melihat Allah, ya bukan membuka hijabnya Allah, bukan hijab yang menutupi mata hatimu itu yang perlu dibuka. Wes paham? Apa hijabnya? Waduh, kayak kalau saya ukur pakai fisik, kayak mungkin betonan baja yang 1.000.000 kilometer sebenarnya jauhnya. Ya, betonan baja yang 1.000.000 kilometer namanya. Artinya sangat tebal sekali. Dan tidak satu, ada 3 barikade, ada 3 barrier ya yang menutupi kita dengan Allah itu. Ya. Pertama apa? Pertama yang menjadi hijab tebal itu dan ini sulit ditembusnya, yaitu hijabnya disebut dengan al-khalqu. Dalam bahasa Indonesia Arabnya al-khalqu, bahasa Arabnya makhluk. Iya. Al-khalqu itu bahasa Indonesia makhluk. Makhluk itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya al-khalqu. Iya. Sebab kalau makhluk itu nanti ada sedikit ada berbeda dengan al-khalqu. Ya, ya masyaallah wal khalqu gitu. Kalau al-makhluk yang dicipta oleh Allah. Kalau al-khalq itu apa saja selain Allah. Kalau makhluk yang dicipta oleh Allah. Bisa sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Makhluk itu yang dicipta oleh Allah. Kalau al-khalq itu selain Allah. Apa sih nutupnya? Ya inilah persoalannya. Bahwa selama ini yang menutup kita adalah makhluk ini. Yaitu ya apa saja selain Allah, itulah yang menjadi alam semesta ini. Termasuk binatangnya, termasuk sungai, termasuk mataharinya, termasuk manusianya, termasuk istri, termasuk anak, termasuk guru, termasuk murid, termasuk semua termasuk. Pokoknya selain Allah itulah menjadi hijab kita. Yaitu sehari-hari kita kepengen dilihat, disaksikan oleh orang lain sebagai orang yang dermawan. Itu artinya mata hatimu belum melihat Allah,
masih melihat manusia. Artinya beli pengen didengerin Gusti Allah siraku. Iya kan? Kemudian kamu menjadi pahlawan, mengharapkan tersanjung. Siapa? Ya orang di sekitarmu yang kau harapkan. Kapan mereka menyanjungmu sebagai pahlawan? Tidak pernah muncul dalam hatimu ingin mendapat sanjungan dari Allah. Jadi tetap baik. Ketika engkau beramal soleh pun Allah nggak kelihatan. Iya kan? Terganggu oleh seperti kita ke supermarket, di sana sedang ada show, ya ada organ tunggal, biduan cantik jelita, ya kan? Kita ingin melihat, tapi karena berjubel banyak orang, kita susah banget itu berjubel. Harus menyingkirkan orang banyak baru kelihatan biduan yang cantiknya itu. Nah kita belum sampai bisa melihat, kita sudah terkecoh dengan cewek-cewek lain yang ada di sekitar panggung itu. Jadi akhirnya kita tidak pernah menatap mukanya sang biduan itu. Kenapa? Terlalu banyak yang menghalangi kita ini sehari-hari. Ya, ini jujur saja bahwa ketika kita ini melakukan kesalehan, katakanlah sholat. Kenapa kalau kita sholat dianjurkan, kalau kita di dalam rumah dianjurkan ditutup pintunya, supaya jangan ada keinginan dalam hati kita kepengen ada orang yang melihat kita sedang sholat. Ini sangat lembut sekali perasaan itu. Iya. Dan saya kira harapan kita sendiri ketika dalam bermasyarakat, kita kepengen dirasakan orang lain kehadiran kita. Supaya orang lain merasa aku hadir di sini. Lah kenapa? Kok selalu terikatnya kepada al-khalqu saja, kepada manusia saja. Allahnya kapan kau pikirkan? Sama sekali. Semuanya itu lewat. Kita mendapat rezeki, ya berterima kasihnya kepada orang yang mengantarkan. Kita sakit sembuh, ya terima kasihnya ingatnya sama dokter yang hebat. Ya, kita usaha lagi berhasil, bukannya yang dilihat Allah yang memberi rezeki. Ini bilangnya barang Ustadi murid dia Buya Sakur dari dina sugi. Si pribin mana? Wong ku sinting kabeh temen kan gitu. Betul enggak begitu? Betul enggak gitu? Ya kenapa? Ya itulah hijab-hijab itu. Gurumu, kiaimu, orang tuamu. Dan orang tuamu juga menutupi kamu dari Tuhan juga. Ngucapakan dia, karena sira kementu sing di sing terlapang sana konon. Bayangkan. Kita dibendung oleh mereka, tidak boleh kenal Tuhan. Ya sudah gede bisa sekolah kok badok segala siapa. Bayangkan. Sampai kiainya juga menutupi santrinya, jangan berterima kasih kepada Allah. Kamu bisa pintar segini karena aku yang ngajari kamu, kan begitu bilang. Betapa kejamnya semuanya. Jujur gitu, terbuka aja, jangan tersinggung ya Kiai. Iya, memang begitu kok. Iya, kalau lu nggak gue tolong, lu udah mampus sejak dulu. Bayangkan. Ketika engkau diselamatkan dari bahaya pun, kamu terlalu merasa berhutang budi kepada orang yang menolong kamu. Untung ada kamu, kalau nggak dulu aku sudah dikirim ke Sukabumi mungkin. Jadi nonsen. Jadi Allah hadir nggak? Nggak hadir dalam hatimu, nggak ada kok semuanya. Iya. Sampai orang yang punya duit lah, Pak. Kalau kamu nggak terima gue, nggak bakal jadi pengusaha kamu loh. Iya, seperti itu. Punten ini mas, contoh aja gitu. Iya. Iya.
Begitu ketemu obat terus sembuh, yang disanjung obatnya. Ketemu dokter yang bisa menyuntik kita lalu sembuh, dokter yang disanjungnya. Sampai kita pun beranggapan berbakti kepada orang tua adalah karena kebaikan orang tua. Keliru. Gak ada kebaikan kecuali hanya kebaikan Allah kok. Ya. Artinya wa namun min haula'i wa haula'i wa makana atau rabbika mahzura. Semuanya pemberian Allah ini. Dan kita juga dipersalahkan ketika kita tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Makanya begini aja lah. Kalau ada orang berbuat baik membantu kita, yang indah beginilah, bukan dulu terima kasih untung ada Pak Kaji, kalau nggak belum tentu ini. Pondok saya ini kalau nggak dibantu oleh sampai ngembung jadi belikin kalimat seperti itu. Begini yang ngomong yang bener lah, Pak Haji. Saya mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan Pak Haji membantu pondok saya ini. Ya, saya tidak bisa mengembalikan kebaikan itu. Saya hanya bisa mendoakanmu dan kebaikan Anda diterima di sisi Allah. Enak nggak? Enak gak begitu? Ya kenapa tidak begitu? Iya. Ya, aduh. Wong Tegal Gubuk medit kabeh mung sampai sing loman ki. Ya garap njeluk sama maling bapak ini sampean ki. Kalimat begitu tuh menjadi ucapan hiasan yang nggak ngerti saya. Kalimat-kalimat penyesatan semuanya. Mau minta tolong pada siapa lagi kalau bukan kepada Pak Haji? Ucapan itu hanya disampaikan kepada Allah. Kepada siapa lagi aku minta pertolongan kalau bukan kepadamu ya Allah? Itu baru benar. Gimana lagi? Jadi kadang-kadang ucapan-ucapan kita orang Islam kadang-kadang bukan ucapan orang bertuhan. Pikir-pikir mah. Lalu bagaimana Anda bisa melihat Allah? Hijab begitu tebalnya. Jujur aja, hampir setiap orang merasa berhutang budi kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada itu. Dan kebaikan Allah tidak pernah kamu lihat selama ini. Itu hijab yang paling tebal. Yang berbuat baiknya pun juga mengklaim. Iya. Kalau bukan aku yang memperjuangkan, belum tentu Anda jadi pegawai negeri. Kan gitu. Sampai atasan pun mengatakan masa depanmu ada di ujung penaku ini. Bukan main, luar biasa. Jadi Tuhan semua orangnya. Iya, itulah hijab al-khalqu sebagai hijab tuh begitu tebalnya. Bagi kita berbeda dengan mereka, saya percaya pasti Anda disangka orang gila. Pengulang kabut delek. Orang yang tidak tahu apa membalas budi. Akhirnya keluarlah kekecewaan orang. Air susu dibalas dengan air, atau juga kacang kulit, kacang kulit sama kacang lupa sama kulitnya. Enak bahasa Dermayu kain dulung kiri kecempet. Ditulung mentung. Itu ungkapan kekecewaan tuh saking banyaknya. Artinya kan terjadi berulang-ulang. Yuk, ditulung mentung. Air susu dibalas air tuba. Kacang lupa sama kulitnya. Nulung kiri cempet. Dipai aceng ngerogo. Banyak kan? Ketika peribahasa itu banyak, berarti kejadian itu berulang-ulang setiap hari, banyak orang kecewa. Kamu kecewa ketika ada orang menemukan Tuhannya. Karena ya sebenarnya engkau mengharapkan engkau yang jadi Tuhan.
Ayo ngaku pengen mah. Iya kan? Ya, itulah. Ya nggak habis-habis kalau kita ceritakan. Silakan kesananya merenung sendiri saja. Ya. Hanya nanti ada suatu kekecewaan yang diucapkan oleh orang yang menemui kegagalan di hari kemudian. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani ani dzikri ba'da idh hadaitani. Itu makanya kalau kita demikian ya kita harus selektif ya supaya kalau dibuka seluruhnya mungkin kita belum mampu, minimal ya coba cari gaul, cari teman-teman secara selektif, kira-kira bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita, jangan menghalang-halangi kita. Karena nanti begitu salah pilih, kita akan kecewa. Ya wailata laitani, betapa aku cilakanya, andaikan lam attakhid fulanan khalila, kalau dulu aku tidak bergaul dengan dia, tidak bersahabat dengan dia, tentu aku tidak cilaka seperti ini. Laqad adallani anidz dzikri, yang telah menyesatkan aku dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah. Ba'da idh hadaitani, setelah engkau berikan hidayah kepadaku, gara-gara bergaul dengan anak itu, dengan teman itu, akhirnya saya menjadi tersesat kembali. Laqad adallani anidz dzikri ba'da idh hadaitani. Ini peristiwa ini terulang-ulang karena akibat salah gaul. Yang lucunya lagi, kejadian berulang-ulang. Orang itu niatnya baik, ingin jadi orang benar, pengen dekat dengan Allah, pengen kenal Allah, mencari mursyid, muter-muter ketemunya mursyid dalban. Ternyata penipu gedean, hanya membohongi saja sampai hartanya dihabiskan. Alasannya beli menyan jin, menyan gandaruwo, iya, menyan bawe gombel, ya kan? Betul nggak? Orang lagi baca bener, diselewengkan ke merah delima, ke cangling babi, pring petuk, apa nih? Samurai, ya, pinter ya. Siapa kan gua? Anak ya. Iya, iya samurai. Gimana? Apa urusannya Tuhan dengan samurai, dengan cangling, dengan merah delima cangling babi? Gimana lagi? Itulah. Memang dasar nasibmu belum ketemu Allah, akhirnya anggapnya kesasar mana-mana. Luru guru mana? Ya dalban mana? Saya cerita begitu bukan katanya, saya sebagai pelaku dan saya pernah mengalaminya. Ya kan? Akhirnya ternyata yang menjadi mursyid tidak jauh. Iya kan? Kita tidak kenal. Makanya sesungguhnya ketika nanti kita bisa berkenalan dengan mursyid yang benar, yang membimbing kita, itu pun hanya kebetulan sebetulnya mah. Iya. Yang tidak diduga cukup. Oh ternyata. Lah iya. Saya mau cerita. Mungkin sudah mendengar tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi dah. Ini orang lagi pengen mencari Tuhan, pengen ketemu. Akhirnya dia itu ya memperbanyak sholat, perbanyak zikir, banyak puasa. Sampai jam 9 pagi masuk kada gede hilalo. Sampai beli makaya. Rabbinya kan ngamuk. Pada disebrot sejadah perang sana tas bisa digoreng buah. Bersebelaka kan gigir sisan. Tangga kulon jam 4 esok wis mangkat ning pasar. Tangga wetan jam 2 bengi wis mangkat ning sawang giring-giring banyu. Yang lagi nih kita jam sang masih gada gede di perang sana tas bisa digoreng buah perasaan. Itu dengan bahasa Jawanya.
yang nggak ngerti bahasa Jawa bongkan. Ya itu artinya istrinya bereaksi keras gitu. Udah yang penting usaha, duit banyak, ngapain lu cari Tuhan, cari benar. Biar benar juga kalau melarat mah nggak ada artinya lo, kata istrinya gitu. Saking keselnya sama istrinya tuh akhirnya dia tinggal pergi, dia mencari guru kemana-mana. Nah rupanya Allah mengendaki dia bisa berkenalan dengan Allah. Caranya oleh Allah diberi kesempatan orang itu bisa kenal dengan orang yang sudah kenal dengan Allah dan dia memperkenalkan. Tetapi ketika begitu ketemu dia bilang, kamu percuma, ngapain kamu belajar sama gue? Yang orang yang di sampingmu itu orang bener aja. Maksudnya siapa? Ya istrimu itu. Nggak mungkin pakai istrimu merepet ya hari masa waliullah dia begitu. Nggak percaya kamu. Gitu. Udah pulang aja lah. Sampai kamu islah dengan istrimu itu lagi menggoda kamu sebetulnya mah. Menguji apakah betul-betul kamu ingin belajar benar atau hanya sekedar main-main. Sengaja dia menguji kamu. Betul dia tuh waliullah. Oh gitu. Ya udah. Pulang. Begitu sampai di tengah jalan istrinya depan pintu baru tahu lo ya. itu kan terjadi semacam itu. Itulah kadang-kadang kita tidak mengerti. Kadang-kadang di kampung sendiri juga ada seorang waliullah. Tetangganya nggak ada yang kenal, malah yang ngubur-ngubur orang dari Surabaya aja. Iya kan? Begitu kan? Tangga kanan kiri yang nggak ada yang tahu. Ya seperti Abah Yahya juga sama. Sananya orang nggak ada yang tahu. Saya mulai juga mereka yang nggak tahu, begitulah gitu. Ya artinya penampilannya karena apa itulah terbangun imajinasi di masyarakat bahwa waliullah itu jubahnya landung kan gitu, sorbannya 5 meter, jenggotnya panjang kan gitu, sambil bawa tasbih ternyata debelian baik kata budele kan gitu. Itu kan seperti itu. Nah, jadi ya maka terjadilah hal yang semacam itu. Tetap saja jadi makanya innama amwalukum wa auladukum itu semuanya fitnah, semua itulah menjadi hijab kita semuanya. Makanya kita harus bisa memposisikan diri kita ini ya, tidak usah harus mengatakan bahwa aku tidak butuh kamu, enggak, bukan begitu caranya ya. Ya, jangan memutuskan silaturahmi lah, tidak juga. Yang penting kita bermain di dalam hati kita ini, kan gitu. Secara tradisi atau moral dalam bermasyarakat bagaimanapun ada orang membantu kita, ya jangan lupa sampaikan ucapan terima kasih. Iya. Kenapa kita berterima kasih? Bukan kepada dia, berterima kasih kepada Allah. Dia kita hargai yang telah menyampaikan amanah dari Allah, gitu saja kok. Iya. Jadi termasuk kita juga sama. Kenapa sedekah sirri itu mempunyai tingkat yang sangat tinggi sekali? Kenapa sedekah sirri itu, punten, sekalipun saya jarang cerita pahala tapi sekali-kali boleh kan ya. Yaitu pahalanya sampai 700 kali sedekah sirrinya. Kenapa? Ya ibaratnya kasabat sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 700 kali. Ya kenapa? Karena ketika kita sedekah sirri itu artinya orang yang menerima sedekah itu kepada siapa berterima kasih, karena dia tidak tahu siapa yang memberi. Ujung-ujungnya harapannya orang itu akan berterima kasih kepada. Apakah kita ketika bersedekah sirri itu tujuannya ingin pahala 700 atau kita ingin supaya orang itu berterima kasih kepada Allah? Ini juga persoalan.
Nun, 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 lah ya iya. Nah itulah kira-kira, silakan nanti dikembangkan. Yang kedua, ini juga adanya di dalam diri kita sendiri. Itulah namanya al-hawa. Itu juga merupakan benteng yang sangat tebal sampai kita sulit untuk mengenal Allah. Ya, hawa itu ya di dalamnya ya syahwat, ambisi, ego kita, ya, pengen menang dewek, pengen oli ake, pengen sugi, pengen lebih sing ayu, pengen mobil sing bagus, pengen, ya kan, dan tidak akan pernah selesai nafsu itu. Nah, oleh karena itu salah satunya adalah caranya mengekang hawa nafsu itu. Hawa itu nggak bisa dibunuh sih, nggak akan bisa, tetap aja. Kalau itu bilang ya hidup nggak ada enaknya, karena pelanga-pelongo kayak jago linglung. Dalam sehari ini kebeli paham pelongan apa udah ikut jeleng apa aja, wah jago linglung nih mah, ya kan nggak ada sawatnya sih. Iya, jadi perlu. Yang penting bukan dibunuh tapi dikendalikan. Yang penting keinginan apapun silakan, tapi ada aturan secara syariat yang kira-kira tidak melanggar aturan, itu saja kok. Pengen kawin boleh, datang melamar baik-baik. Ya aja colong-colongan. Datang baik-baik. Gawa geblok, gawa blengop, ya datang baik-baik kan gitu, lalu disahkan oleh walinya kan begitu, ada saksinya, ada maharnya, jadi kawin serkeresem. Iya, pengen motor ya boleh, ya beli dong, bukan ngambil di tengah jalan ngadang-lengerin uang seperti ben. Ini jadi hawa sendiri itu kalau sudah tidak terkendali, maka di penghujungnya kita melanggar semua aturan. Potong kompas, cari jalan paling pendek, ya semuanya. Sementara kita ini yang mengekang kita tidak melanggar itu, apakah karena kita takut undang-undang, peraturan, syariat, hukuman, ataukah kita takut kepada Allah? Itu menjadi poin. Kalau engkau takut kepada neraka ya silakan. Ya, bayangkan, andaikan Allah tidak bikin surga, Allah tidak bikin neraka, masih adakah orang yang berbuat baik? Kalau Allah tidak menjanjikan surga, maukah engkau berbuat baik? Kayak terkini. Jadi perlukah surga itu? Ya persoalannya. Kalau Allah tidak bikin neraka, apakah kamu takut nggak berbuat jahat kalau nggak ada neraka? Iya, itu semuanya baik neraka atau surga tidak terlalu penting bagi saya. Bolehlah kita takut neraka, boleh, nggak ada masalah. Tetapi yang sebetulnya takutnya kepada Allah, ya, yang nantinya Allah akan menghukum kita, bukan takut kepada nerakanya. Inni akhafu in asaitu Rabbi adzab yaumin azim, kan begitu. Bukan ini akhafu adzab yaumin azim, ya bukan, ini akhafu in asaitu Rabbi, melanggar Tuhan itu yang kita takuti, yang nantinya kita akan mendapatkan siksa. Beda orang yang takut neraka dengan orang yang takut Allah. Beda orang yang ingin masuk surga dengan orang yang pengen ketemu dengan Allah, beda. Kalau ada seorang lelaki, ibu-ibu, mencintaimu karena engkau orang kaya, kepengen tinggal di rumah gedung itu,
Percaya nggak kepada cintanya itu? Begitu ternyata itu bukan rumahmu, ya itu rumah ibu angkatmu. Rumahmu adalah rumah gubuk di pinggir sawah. Hilang cintanya kok. Apakah kepada Allah seperti itu? Makanya Rabil Adawiyah mengatakan, yang penting aku ketemu. Sekalipun aku masuk surga, tapi kalau tidak bisa ketemu, untuk apa? Tetapi kalau engkau janjikan bisa ketemu di dalam neraka sekalipun, aku memilih neraka. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah. Itulah cinta seseorang yang sudah mencapai tingkat tertinggi lah seperti itu. Ya kan? Nah itulah. Nah makanya, dan selanjutnya bagaimana kita melawan hawa ini. Hawa nafsu ini gimana melawannya? Yang gak akan bisa dilawan. Dia gak pernah mati kok. Dan dia tidak akan pernah mati. Yang mati jasadmu. Hawa nafsumu yang gak mati. Iya. Nabi Yusuf saja juga kewalahan kok. Nabi Yusuf sendiri min ibadina salihin mengatakan wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Kata kuncinya illa ma rahima rabbi, kecuali yang disayang oleh Allah. Jadi itu adalah apa namanya, kata-kata sandi lah ya, bahwa ternyata nggak ada arti, nggak akan pernah selesai ketika engkau mencoba menumpas nafsu, nggak bisa, kecuali disayang oleh Allah. Daripada kita berantem sama nafsu, masih mending kita berupaya bagaimana supaya Allah sayang kepada, nanti volumenya dikecilin oleh Allah sehingga kita menjadi ringan, tidak terlalu keras perlawanannya. Gitu. Ya itulah bahwa manusia yang gagal, manusia yang berhasil itu pada poin ini yang penting. Bagaimana dia bisa mengendalikan nafsunya. Bagaimana bisa menunda keinginannya untuk sementara waktu. Bagaimana dia bisa membatalkan hasratnya karena belum saatnya. Lah, anak-anak kita yang gagal dalam belajar, dalam berusaha, ya karena dia tidak bisa menguasai nafsunya. Yang malam itu, besok tuh ujian, tetapi malam itu ada orkes Oma Irama, pergi nonton, nggak bisa ditunda, nggak bisa dikuasainya, nonton. Iya kan? Terjadi kan seperti itu. Ya kenapa? Niat mah ada, pengen sholat tahajud, jam weker diputer 1:30, taruh di samping, 1:30 berbunyi nggak? Keras bunyi, bangun nggak? Tapi tidak mampu menahan nafsu, menahan hawa nafsu, ngantuknya tidak bisa ditanggulangi. Ya itu rumah ninja. Dan kemampuan orang ya bersabar menahan nafsu itu bibit dari sejak kecil sudah kelihatan. Nanti orang yang bakal jadi orang besar, dan ini bakal orang tidak akan berhasil hidupnya. Yaitu sekali lagi ada uji coba 10 anak dimasukkan ke dalam ruangan, dikasih makanan sedikit-sekian yang menjadi selera anak-anak kan. Itu. Silakan duduk ya, nanti jangan makan dulu. Nanti Bapak mau ngambil makanan yang lebih enak lagi, namanya Black Forest, tunggu ya, tinggal pergi. Ada CCTV. Ya ternyata banyak gak sabar, nyerobok aja. Ya kan, hanya tinggal 3 anak yang tetap bertahan tuh. Berarti yang 7 gagal, nggak bisa menahan. Nah itulah, kalau kita sudah melihat anak kita itu tidak punya kekuatan menahan keinginannya, nafsunya, perlu adakan latihan-latihan secara khusus, bukan dipukuli. Ya, anak saya juga berulang-ulang
Awab, kalau ada tamu jangan sok minta uang sama apa. Itu sama artinya kamu minta uang sama tamu, paham nggak? Ya paham. Sedang ada tamu datang, bah uang bah. Gimana sih kamu? Ya habis perlu sih, nah ya nggak bisa menahan. Setelah itu lain kali datang bisik-bisik, bah minta duit bah. Kedengeran juga, ya rokok-rokok, bah gitu. Itulah. Jadi ya memang maka ketika itu ya saya sedikit agak pres kadang-kadang, punten saya juga suka mukul juga. Ya suatu ketika untuk mendidik dia itu, ya nggak mempan itu ya bagaimanapun kita coba dengan lebih keras lagi. Nah kita sendiri juga kita kenal kita nih, kita mengenali diri kita sendiri bahwa bapak-bapak ini termasuk orang yang punya kemampuan menahan nafsu atau tidak sesungguhnya. Iya kan? Lah iya. Apalagi nafsu syahwat itu paling sulit. Makanya ketika Allah melarangnya bukan wala taznu tapi wala taqrabu azina. Jadi kalau sudah dekat itu magnetnya luar biasa, mana tahan. Bener mana tahan. Makanya wala taqrabuz zina, jangan mendekati karena sambelannya kuat banget. Namanya birahi dan seksual itu tak terkendali. Bukan orang biasa, presiden pun bisa skandal kok. Betul kan? Iya. Kiai pun bisa mau skandal, apalagi orang biasa. Makanya yang penting kita dalam hidup itu jaga jarak. Iya, jangan berdua-duaan di malam hari, kan gitu. Jangan, ya jaga jarak. Ya silakan saling menghormati, saling kerjasama, saling bantu silakan, tapi bukan tidak lebih dari itu. Iya. Saking akrabnya kan lalu menyampaikan keluh kesah rumah tangganya masing-masing. Ya kan? Lalu iba kan? Lalu kasihan lah, sulit. Terus nah ujung-ujung kan warakadala jadinya. Nah, kan gitu. Nah, itu. Oke. Yang ketiga ada, nanti silakan lihatkan. Yang ketiga adalah motivasi, irodah. Ini juga sama. Jadi kalau irodah mah itu netral ya, artinya tidak seperti hawa, itu memang menarik. Kalau irodah mah kita yang seharusnya memanage, harusnya jangan sampai keinginan-keinginan itu bermunculan tanpa kendali. Dan yang jelas ya makosidnya apa, ya jelas destinasinya apa, tujuan terakhirnya apa, diteruskan nanti akan kelihatan. Lalu ini ujung-ujungnya ternyata cari jabatan, nonsen kan. Ini iya terus ternyata kita punya irodah, keinginan tidak pernah dibangun dalam pikiran, imajinasi, nanti penghujungnya siapa yang diuntungkan. Ternyata semua keinginan kita semuanya ujung-ujungnya ya kembali kepada diri kita sendiri. Berarti dirimu itu juga menjadi hijab juga. Dan ini semakin lebih tebal lagi. Kadang-kadang kita tidak mengerti, selama ini dikiranya kita beribadah saja. Padahal tidak kok, Allah tahu kok. Malaikat juga mencatatnya lain. Kamunya sholat, sujud, malaikatnya nulisnya perding. Ya kan, kamu bagi-bagi uang, kamu mencatatnya sebagai sedekah, malaikatnya menurutnya memperbudak orang lain. Iya, ya itulah persoalannya. Nah itulah makanya, nah salah satu cara untuk membongkar tiga hijab atau benteng tebal itu, salah satunya adalah kita sering introspeksi, sering merenung. Makanya perlu bertapa,
perlu uzlah, perlu tahanus, perlu sholatul lail di malam hari, wana suniyamun, ya kan, orang sedang pada tidur, kita merasa sendirian. Toh pada akhirnya kita itu baru mengerti alam ini, rahasia dunia ini ketika kita sendirian kok. Ketika di tengah masyarakat kita terbawa arus pikiran orang lain dan kita tidak pernah berpikir untuk diri kita sendiri. Semua keinginan kita adalah keinginan orang lain. Iya. Jadi kita kerja siang malam hanya memenuhi keinginan orang lain. Makanya disitulah kita menjaga keseimbangan emosi itu. Jadi kita boleh hiburan sekedarnya, kita boleh bersilaturahmi sekedarnya, kita boleh bersantap yang lezat sekedarnya, tidak lebih dari sekedarnya itu. Ukuran makan ya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar. Ya, pakaian ya sekedar menutup aurat. Rumah ya sekedar bernaung, tidak kebocoran semacam itu. Makanya keseimbangan balancing itu sampai dalam menjaga balance emosi kita. Ada satu ayat yang saya menarik, menangislah yang banyak, tertawalah yang sedikit. Waliyadhaku qalilan waliyabku katsira. Apa itu rahasianya? Nah, situ aja persoalan. Jadi artinya kita lebih banyak pada perenungan, jangan banyak berfoya-foya, bersenang-senang dan sebagainya. Saya kira mungkin itu simbol. Sebab kalau kita dalam artian banyaklah menangis dan sedikitlah ketawa. Nangislah yang banyak, ketawa jangan banyak-banyak gitu ya. Iya, artinya harus lebih banyak menangisnya daripada ketawanya, artinya lebih banyak prihatinya daripada kita bersenang-senangnya. Saya kira mungkin arah ke situ, tapi ya tidak bisa dihindari karena itu menyangkut persoalan nangis dan ketawa. Ya kita sendiri juga mesti melihat bahwa itu emosi. Emosi itu ya kakak adik dengan nafsu, dengan birahi, dengan irodah sama kan. Lalu apa hubungannya Allah menyuruh kita menangis? Begini, kita ini bisa menangis. Anda seminggu ini berapa kali Anda ketawa? Tolong dicatat ya. Ya kan, supaya tahu masih banyak nangisnya, banyak ketawanya. Ternyata kita ini banyak ketawanya. Ayo ngaku jujur kan mah. Jadi gue soleh nangis sing akeh, gemuyune titik bae. Ternyata gemuyune sing akeh, nangisnya batin. Seminggu ini nggak ada yang pernah nangis kan? Iya. Nangis juga kepokong lihat sinetron yang ceritanya terharu, kita hanyut dalam cerita, akhirnya ikut mewek kan gitu. Tidak sengaja. Atau juga nangis ketika kelihatan suaminya lagi becongan sama perempuan lain, baru nangis. Ya kan begitu. Atau nangis ketika anaknya meninggal dunia, atau itulah kira-kira. Tetapi peristiwa kesedihan itu selalu sering terjadi. Dan kenapa orang jadi menangis itu karena kita menghadapi satu hal yang memilukan, hal yang menyedihkan, mengesalkan juga bisa menangis, kegembiraan yang berlebihan juga. Anak hilang 5 tahun lalu pulang, pulang wangsul sak pulang ditigap, ketawa tak nangis. Nangis itu puncak dari kebahagiaan, tuh ujungnya nangis juga. Nah, ya. Nah, ketika kita ini
terharu melihat sesuatu. Ada orang sakit, nggak bisa beli obat, dan dia datang, "Pak, tolong saya. Ini obatnya mahal, 2 juta harganya." Iya, dan penyakitnya parah, mengerang kesakitan, uang kita ada. Kita bukan hanya sekedar, bukan bangga, nih, tidak. Tapi kita merasa terharu, memberikannya juga sambil ikut menangis kok. Ya kan begitu. Betapa kalau aku yang mengalami semacam itu. Nah ini, begitu kita itu sedih, napas kita tersengal. Betul nggak? Lalu tenggorokan kita menjadi kaku, menelan ludah agak sulit menelan ludah. Lalu air mata pun meleleh dari bola mata kita. Kenapa? Karena di situ ada hormon yang diproduksi, ya, ada. Otak kita bekerja secara tidak sadar. Hormon itu namanya hormon adrenonikito, apa namanya itu? Tropik, ya. Adrenokortikotropik. Itu, yaitu hormon yang diproduksi oleh kelenjar yang ada di lobus interior otak kita ini, yaitu dari kelenjar hipofisis. Itu menghasilkan hormon yang nanti akan berpengaruh kepada meningkatnya kadar gula, ya, dan juga lemak. Kemudian terjadi persenyawaan kimia, dan akhirnya mengeluarkan air mata. Itu racun yang ada dalam tubuh kita keluar bersama air mata itu. Ya, tidak bisa kita bohongi semacam itu. Makanya orang dan hormon ini sangat berpengaruh kepada menekan pertumbuhan tulang. Jadi anak yang biasa hidup terlantar, bapak mati, nggak ada ngurusin, ya kan gitu, diperlakukan kasar, dia sering menangis, badannya nggak bisa besar tuh, ya, kecil. Jadi banyak tokoh-tokoh besar yang seperti Napoleon Bonaparte, kayak Alexander the Great, kayak siapa lagi, kayak Habib Bourguiba, presiden Tunisia, itu nggak besar karena kecilnya dia menderita. Iya, dia punya semangat itu, akhirnya dia menjadi manusia besar, tapi badannya kecil karena perkembangan tubuh, tulangnya terhenti dengan kesedihan itu sendiri. Non? Ya. Jadi saya kira racun yang keluar dari air mata itulah, bahwa air mata pertobatan itu adalah benar-benar membersihkan racun di tubuh kita sendiri. Dan setelah itu kita rilis, ya. Nah, kita menangis sendiri itu mesti dibedakan. Ada menangis karena kita kecewa sesuatu tidak terjadi, ada kita menangis karena kita melakukan kesalahan, dan kita ingin memperbaiki diri, yang disebut dengan air mata pertobatan. Itu berbeda dengan air mata kesel ngeliat suami pacaran lagi. Iya kan? Nah, demikian juga kita ketawa terbahak-bahak.
Kenapa kita ketawa? Karena melihat sesuatu yang lucu, yang jenaka, yang menyenangkan. Ya, ini hormonnya endorfin namanya. Ya, dikeluarkan oleh kelenjar pituitari. Kelenjar itu diproduksi sel ini yang pengaruhnya pada diri kita menjadi bahagia, plong gitu. Dan itu endorfin ini, hormon endorfin ini itu bisa menghilangkan rasa sakit. Ya, kita lagi sakit dah, kita nonton sinetron, terus Jojon lucu, wah lupa sakitnya lupa, itu kita terbius ya, karena itu hormon endorfin itu 200 kali daripada morfin loh, kemampuan menghilangkan rasa sakitnya. Morfin itu adalah diperlukan untuk tentara Amerika yang terluka di medan pertempuran, rumah sakitnya jauh, pesawat berjam-jam, supaya jangan sampai mati disuntik supaya rasa sakitnya hilang. Sebetulnya tubuh kita sendiri menghasilkan hormon endorfin itu, ya sesungguhnya. Jadi maksud kita bahwa antara ketawa dan menangis itu artinya terlepas mana yang banyak ya, yang penting ada keseimbangan. Kita ini jangan larut dalam kesedihan dan juga jangan larut dalam kegembiraan yang berlebihan. Kita selalu stabil, balance. Dan kalau mobil itu apa namanya ya, balancing sama spuring dua-duanya ya, balancing ya spuring, supaya kita sampai kepada tujuan. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjaga keseimbangan emosi kita, supaya jangan larut dalam kegembiraan dan larut dalam kesedihan, selalu keseimbangan. Dan mudah-mudahan kita bisa kenal Allah semuanya kok. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.